Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Fikri Yudhistira dengan NIM A11 2022 14338. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu tugas responsif bimbingan karir dengan studi kasus yang menggunakan dataset PIMA Indians Diabetes. Notebook ini berisi tahapan lengkap mulai dari exploratory data analysis, pre-processing, modeling, lalu evaluasi model, optimasi model, dan kesimpulan akhir. Tujuan analisis ini adalah untuk memahami karakteristik data melalui exploratory data analysis yang pertama, kemudian membangun dan membandingkan beberapa model machine learning, yaitu linear logistic regression, kemudian yang kedua random forest, dan yang terakhir SVM, support vector machine. Kemudian melakukan optimasi pada model yang terbaik untuk meningkatkan performa prediksi, serta menentukan variabel outcome, yaitu klasifikasi biner. Yang pertama kita lakukan adalah import semua library, kemudian load untuk datasetnya dengan hasil seperti ini. Kemudian di sini untuk mengecek struktur datanya seperti apa, dan ini tabel statistik deskriptifnya. Lalu untuk distribusi targetnya, nilai dengan outcome 0 berjumlah 500 baris, kemudian nilai dengan outcome 1 berjumlah 268 baris. Lalu untuk visualisasi distribusi targetnya di sini seperti ini. Kemudian dari visualisasi distribusi target terlihat bahwa data tidak seimbang. Jumlah pasien non-diabetes lebih banyak dibandingkan pasien diabetes, yaitu ini. Oleh karena itu, evaluasi model tidak hanya menggunakan akurasi, tetapi juga harus menggunakan precision, nilai recall, dan nilai F1 score. Kemudian dari tahap PDA dapat disimpulkan bahwa dataset terdiri dari 768 data dengan target biner, kemudian distribusi kelasnya tidak seimbang, dan yang terakhir evaluasi model tidak cukup menggunakan akurasi saja. Kemudian di sini kita akan melakukan pre-processing data. Yang pertama kita akan mengidentifikasi missing value-nya, yang mana kolom yang tidak valid jika bernilai 0. Pada tahap pre-processing, saya menemukan bahwa beberapa fitur seperti glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, dan BMI memiliki nilai 0 yang secara medis tidak valid. Kemudian nilai 0 tersebut diperlakukan sebagai missing values dan kemudian diimputasi menggunakan nilai median karena median lebih robust terhadap outlier. Selanjutnya, seluruh fitur dilakukan standarisasi menggunakan standar scalar. Di sini scaling data agar model yang sensitif terhadap skala dapat bekerja optimal. Lakukan scaling data menggunakan standar scalar. Nah, sebelumnya kita sudah split feature dan targetnya serta imputasi missing value-nya. Kemudian di sini kita melakukan train test split. Nah, di sini pada tahap modeling saya membangun 3 model, yaitu yang pertama logistic regression karena sederhana sebagai baseline dan mudah diinterpretasikan. Kemudian yang kedua menggunakan random forest karena mampu menangkap hubungan non-linear dan robust terhadap outlier. Dan yang terakhir model SVM atau support vector machine yang efektif pada data berdimensi tinggi. Setiap model dilatih menggunakan data training dan dievaluasi menggunakan data testing dengan metrik akurasi, precision, recall, F1 score, serta confusion metric. Confusion metricnya ini. Kemudian setelah didapatkan hasil dari ketiga model tersebut,
saya melakukan perbandingan nilai F1 score terhadap 3 model yang divisualisasikan seperti ini. Lalu didapat kesimpulan sementara bahwa model random forest menunjukkan performa terbaik berdasarkan nilai F1 score, sehingga dipilih untuk lanjut ke tahap optimasi. Optimasi dilakukan pada model random forest menggunakan teknik hyperparameter tuning dengan grid search SV. Parameter yang dioptimasi meliputi jumlah estimator, kedalaman pohon, dan minimum sample split. Setelah dioptimasi, model menunjukkan peningkatan performa terutama pada nilai F1 score dan recall-nya. Ini untuk hasil random forest setelah dioptimasi. Terdapat peningkatan yang signifikan dari nilai F1 score-nya. Mana tadi? Oh, ini. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi hyperparameter yang tepat mampu meningkatkan generalisasi model serta mengurangi risiko overfitting. Nah, di sini untuk kesimpulan akhirnya, berdasarkan seluruh tahapan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, random forest memberikan performa terbaik dibandingkan model lain untuk dataset Prima Indians dataset. Kemudian, proses optimasi berhasil meningkatkan performa model secara keseluruhan dan konsisten. Dan yang terakhir, model dapat digunakan sebagai alat bantu prediksi awal diabetes, namun tidak untuk menggantikan diagnosis medis. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.